Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya teman-teman, belum masuk ya. Nah, ini salah satu. Nah, meskipun di ruangan transisi gitu. Nah, ini adalah. Oke, yuk kita ke area sini. Nah, yang bikin lebih menarik lagi adalah kalau kita masuk ke area tangga ini, di setiap bawah silingnya, bahkan di area balkon pun teman-teman. Halo, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di channel Jual Rumah Murah SBY dengan aku Joshua Jedit. Kali ini kita main-main lagi ya ke daerah timur Surabaya, Surabaya Timur, di daerah Manyar teman-teman ya. Jadi Manyar ini kemarin sudah banyak ya kita bahas tentang Manyar. Dan memang masih banyak stoknya, tergantung teman-teman lagi butuh yang ukuran berapa. Nah, di belakang Jedit ini rumahnya wis wayu pol ya, keren pol. Konsepnya American Classic gitu ya. Jadi biasanya kita minimalis modern, warnanya coklat, abu-abu, putih, krem gitu ya. Nah, sekarang di belakang ini warnanya beda dari rumah sebelahnya, bahkan di komplek ini menurut Jedit paling beda. Rumahnya dominan warna putih teman-teman, dan ada aksen banyak ya, aksen klasik dan Americannya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, sebelum kita masuk ke rumah cantik ini, kita mau bahas di area ini dulu. Jadi untuk row jalan di depan rumah ini teman-teman, ini sekitar 8 meter, 9 meter ada ya. Jadi kalau kita pepetin sampai pagernya orang-orang ya, itu bisa sampai 3 mobil teman-teman. Kalau lebih aman, agak ke tengah mobilnya, itu bisa sampai 2 mobil dan beberapa sepeda motor. Nah, untuk komplek Manyar ini sendiri, ini dekat kemana-mana ya teman-teman ya. Untuk sekedar review aja, dekat ke Galaxy Mall, dekat ke Mulyosari tempatnya makanan ya, dekat ke UNER, deket ke TP. Jadi kalau kita mau ke Surabaya Pusat, area perkantoran juga deket pol. Jadi lokasinya strategis dan rumahnya cuantik pol kayak gini. Oke, yuk kita masuk ke sebelah sana. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya teman-teman. Nah, di depan ini eksteriornya cukup kental ya, bukan cukup ya, rasanya sudah kental banget. Kenapa? Dari segi yang kecil-kecil kayak gini, ada lampu dikasih kayak semacam lampion, terus ada ukir-ukiran besinya. Ini nambah kesan Amerikanya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari pagernya pun ya bukan pagar flat garis-garis biasa, tapi mereka ngasih kesan lengkungan gitu ya di atasnya. Jadi kalau kita lihat kesan Amerikanya itu kan American style, klasik, itu kan banyak yang melengkung-melengkung ya. Jadi di area depan ini dikasih lengkungan-lengkungan itu. Jadi lebih apa ya? Lebih bold lagi di area pagar. Oke, kita masuk ke sebelah sini. Ini adalah area carport teman-teman ya. Bisa untuk satu mobil, tapi tenang aja, di sini carportnya ada 2, satu di sini dan satu di sebelah kanan Jedit. Terus di belakang ini ada garasi ya. Jadi kalau teman-teman mobilnya banyak, ini opsinya sangat cocok banget gitu ya, karena garasinya ada 1 dan carportnya ada 2, bisa diisi 3 mobil teman-teman ya. Di area sana mungkin lebih, bukan, di area sini lebih besar sedikit karena agak ke belakang gitu ya, jadi bisa untuk sepeda motor, sepeda bisa juga. Oke, nah di depan ini ada taman ya yang cukup besar. Oke, bisa ini kebetulan sudah ada pohonnya gitu ya, jadi nanti kita tinggal nunggu jadi hijau. Sekarang lagi awal ditanam. Sudah disediakan rumput juga. Terus di sini ada area sanyo, ada keran air juga, dan ada tandon bawah ya. Jadi di area taman ini sudah cantik, lumayan. Kita tinggal nunggu pohonnya tumbuh aja. Jadi bisa kelihatan lebih rindang dan lebih hijau. Terus juga untuk kelebihan kecil-kecilnya teman-teman, kayak lampu untuk pohon lah, terus di atas pilar ini sudah keisi semua teman-teman. Jadi benar-benar kita diperhatikan dari segi kelengkapan kecil-kecilnya ya. Bahkan di pinggir-pinggir untuk carport pun ini juga ada lampu teman-teman ya. Jadi kalau malam kita nggak terlalu gelap gitu ya. Tapi kalau di sini belum ada kanopinya teman-teman. Tapi kalau dikasih kanopi malah nggak kelihatan Americannya gitu ya dari luar ya. Jadi undi kalau teman-teman pengen benar-benar full merasa rumah ini American ya, mungkin nggak dikasih kanopi, tapi mungkin dikasih kanopi yang nggak seberapa mencolok gitu ya, kaca temper atau apa yang bisa tetap jaga konsep dari rumahnya. Oke, kita menuju ke sini. Ini adalah teras teman-teman ya.
terasnya cukup besar untuk kita terima tamu ya. Jadi di teras ini ada 2 pilar besar gitu ya. Bukan pilar ya, ini rasanya kayak penyangga gitu. Bentuknya balok gitu ya, balok penyangga. Terus di tengah ini ada lampu. Nah ini bahkan sampai lampunya itu dikasih warna kuning teman-teman ya. Jadi klasiknya tambah lebih kerasa lagi. Kalau kita kasih warna putih mungkin lebih ke arah modern gitu ya. Ini warna kuning jadi lebih warm, tapi ini opsional kembali lagi kalau teman-teman pengen ganti semua warnanya jadi warna putih pun juga bisa. Oke, nah ini ukurannya sekitar 2 meter kali 2,5 meter ya. Terus dari carport tadi ke sini ini naik beberapa level ya. Dibagi satu level, naik terus naik lagi. Jadi kita naik 2 anak tangga. Tapi nggak hanya itu teman-teman, dari area depan tadi menuju ke area carport itu naik sekitar 50 cm teman-teman. Ya, jadi tinggi menanjak terus baru agak flat untuk area carportnya ya. Jadi tenang aja, untuk di area depan sudah tinggi, rumah ini sudah tinggi dari jalan yang depan gang tadi. Oke, nah ini sama ya konsepnya, sebelah kanan ini carportnya, tapi nggak tembus ke belakang ya. Jadi carport aja naik kita ke area teras. Oke, yuk kita masuk sebelah sini. Tapi belum masuk ya. Nah ini salah satu apa ya yang bikin amaze lagi. Kenapa? Karena dari depan ini double door ya. Jadi pintunya 2 pintu. Ngasih kesan Amerikanya juga nggak nanggung-nanggung teman-teman. Jadi ini engineering wood gitu ya, kokoh, bahkan sampai ininya pun juga kayu ya. Untuk pojoknya apa namanya ini? Kusennya. Nah dari depan, dari pagernya, kusennya, pintunya semua nanti ke belakang, bahkan sampai pegangan tangganya itu nanti warna hitam teman-teman. Jadi warna yang diambil benar-benar kontras, bukan warna yang ngeblend ya. Kalau kemarin kan abu-abu sama krem agak jadi satu, masih samar-samar ya, tapi kan ini benar-benar kontras hitam dan putih sehingga konsep American klasiknya lebih kerasa. Yuk kita masuk sebelah sini. Oke, selamat datang di ruangan pertama. Kita akan berjelajah di banyak ruangan karena ini ukurannya besar teman-teman rumahnya. Ukurannya adalah 10 kali 19,4 ya. Jadi lebarnya 10, ke belakangnya 19,4, hampir 20. Jadi hampir 200 meter persegi teman-teman ya. Nah di ini adalah ruang tamunya. Ruang tamunya lumayan besar ya. Ini sekitar berapa ya? 3 meter kali 4 meter ada. Ditambahi lagi pintu tadi yang 2 besar. Jadi kesan mewahnya tambah lebih dapat lagi. Dan double ceiling teman-teman ya. Jadi semakin tinggi ini ceilingnya sekitar 3,5 meter ya. Nah naik sini lagi sekitar 3,7 meter. Jadi sirkulasi udaranya bagus, kelihatan mewah karena di setiap pinggir sudah ada lampu LED-nya. Jadi kelihatan kuning apa namanya, kuning emas gitu ya. Nah kita akan lihat nanti sampai dalam, kebanyakan lampunya juga kuning teman-teman. Oke. Nah untuk di area ruang tamu sendiri ini pakai granit yang besar ya, 80 kali 80. Jadi lebih garis-garisnya nggak kelihatan, lebih kelihatan rapi dan plong langsung gitu ya. Ada fasilitas stop kontak juga untuk listrik, kebutuhan listrik di area sini. Oke, yuk kita lanjut ke area belakang. Nah ini jadi area favoritku secara pribadi gitu ya. Kenapa? Karena ini ada semacam ruangan transisi teman-teman ya. Ini bukan ruang keluarga, jadi jangan salah, ruang keluarganya ada di sebelah, di belakang Jedit ini. Ini adalah ruangan transisi. Di depan situ ada kamar, di sini ada kamar mandi, ada tangga. Nah meskipun di ruangan transisi tetap digarap cantik teman-teman ya. Kita bisa lihat lantainya ini tetap ada kesan Americannya, tapi lantai ini modern. Jadi American tapi ono Eropa nih gitu ya. Jadi lebih ngeblend lagi warna, jadi nggak cuma polos-polos, garis-garis, lengkung-lengkungnya juga kesedia aksennya di lantai ini. Nah ini adalah yang jadi favoritku teman-teman, kayak fire pit dalam ruangan gitu ya. Biasanya kalau orang-orang Amerika kan ada winter ya, winter itu musim dingin, musim salju. Nah mereka di dalam rumah itu pasang nah biasanya kalau rumah-rumah di Amerika itu ada musim winter ya. Nah di rumahnya itu ada fire pitnya untuk mereka bisa ke bagian panas atau angetnya dari dalam gitu ya. Jadi ini ada fire pit, tapi bukan untuk fire pit. Jadi ini hanya aksesoris aja teman-teman ya. Yang kita lihat oranye-oranye itu hanya lampu ya, lampu yang bekerja sebagai api. Jadi dari segi aksesoris di sini bagus, instagramable, coba dicekrek 1 2 3. Wih mantap. Terus nggak hanya itu teman-teman, di sini disediakan apa ya?
lingkaran hitam gitu, mungkin teman-teman bisa nambahin kaca ya di sini ya. Jadi nggak polos hitam tok gini. Jadi aku juga nggak tahu ini buat apa kok hitam gitu ya. Nah, jadi aku juga nggak tahu ini dipakai untuk apa, tapi teman-teman kalau tahu silahkan tulis di kolom komentar ya, kita sama-sama belajar. Nah, di area ini yang area Instagramable ini dilengkapi berbagai aksesoris, nggak cuma ini ya, tapi lampion-lampion kayak lampu tadi yang ada di depan ada di sini juga, warnanya kuning dan ada pot-potnya gini. Jadi nambah kesan boldnya itu kerasa gitu ya. Apa namanya, tetap ada sedikit tropicalnya, ketambahan batu-batu ini ya. Jadi ada nature-nya dikit lah, kesan nature-nya dikit. Terus ke ruangan ini ceilingnya juga sama teman-teman, tapi ini ada beberapa aksen yang beda ya. Di area sini ada semacam bolongan lagi ke atas dan ditambahin lampu gitu ya, sama kayak double ceiling tapi memanjang gini teman-teman gitu. Jadi mungkin sebagai hiasan atau sebagai apa ya, supaya di area sini nggak terlalu boring, ditambahin seperti ini. Nah, di pinggir-pinggir ceiling pun ini bukan polosan teman-teman ya, tapi ada semacam kayak bingkainya gitu, mengelilingi di setiap ceiling yang ada di rumah ini. Jadi nanti di kamar kita akan lihat bingkainya, di ruang tamu tetap ada bingkainya. Jadi benar-benar cantik, benar-benar klasiknya kerasa. Oke, yuk kita ke belum sini, kita kesini dulu. Kita kesini teman-teman ya. Selamat datang. Ini adalah ruang kamar mandi di lantai 1 ya. Jadi ini kamar mandi tamu, bisa untuk tamu dan bisa untuk orang yang tidur di kamar tidur depan ya. Tetap sama pintunya ya. Ini pintunya aku seneng sih, nggak polosan yang pertama. Yang kedua tinggi full sampai ceiling, sampai plafon. Terus ini kokoh gitu ya, kayak nggak nanggung gitu bikinnya. Dan ini kamar mandi. Jadi biasanya kamar mandi pakai plastik, tapi di sini enggak. Ini benar-benar pakai kayu. Terus ganggangnya pun teman-teman sampai detail gitu ya. Ganggangnya pun ini warna hitam sama emas. Jadi ada tetap aksen emasnya, bisa kita lihat dari lampu-lampunya di sini warnanya coklat emas gitu ya. Jadi masih nyambung sama ini. Cuma di area kamar mandi ini, dan kita nanti akan lihat beberapa kamar mandi di atas juga. Kalau masuk ke kamar mandi itu lebih ada kesan industrialnya juga, karena ada keramik-keramik yang bentuknya tuh segi 6 gitu teman-teman. Jadi lebih playful ya. Kalau kita kesini kan lebih, kalau di luar kan lebih estetik semuanya gitu ya. Kalau di sini lebih playful karena keramiknya ini segi 6 dan warnanya abu-abu kasar ya. Jadi supaya nggak licin. Di kamar mandi ini ceilingnya agak rendah sedikit, ini sekitar 2,5 meteran ya. Dindingnya sudah dikeramik semua, beda ya antara satu dinding kanan kiri depan sini beda dengan yang belakangnya jadid. Ini lebih timbul, lebih berwarna sedikit, ada warna abu-abunya, ada wastafel, ada showernya, ada jendela juga untuk apa namanya, kalau water heater di sini nggak ada apa exhaustnya ya, jadi bisa keluar lewat sana udaranya. Terus ini akan dipasang kaca teman-teman. Jadi untuk area sini kamar mandinya, kamar mandi keren gitu sih. Ini oke kamar mandinya, tapi belum finishing sampai dipasang semua ya. Oke, yuk kita ke kamar belum ya. Oke, kita ke kamar dulu. Nah, oh ya, dari setiap ruang ke ruangan yang lain teman-teman itu ada perbandingan levelnya ya untuk setiap flooring lantainya ya. Dari ruang tamu tadi, nah ruang tamu dan ini jadi satu level, terus ke ruang transisi ini agak turun sedikit teman-teman. Jadi hati-hati ya apa namanya flooringnya, tapi ini jadi apa ya, membuat rumah ini lebih kompleks sedikit gitu ya. Jadi nggak cuman main dari segi apa desainnya yang di dinding dan bagian atas, tapi bawahnya pun juga main semua. Jadi kita nggak perlu apa namanya renov lagi, dan memang sudah cantik teman-teman. Nah, ini adalah kamar pertama di lantai 1 ya. Untuk info teman-teman, kamarnya di sini ada 4+1 ya. Jadi kamar untuk tidur keluarga itu ada 4+1, plus 1 itu nanti untuk ART. Kamar mandinya ada 3+1 ya. Jadi ada 1 di bawah dan 2 ada di atas. Terus untuk kamar mandi dalamnya ada di master bedroom, ada 1 aja di master bedroom yang ukurannya besar. Oke, nah di ruangan ini sudah disediakan jendela teman-teman ya. Jendelanya ini gawat deh ya. Jadi bukan jendela kecil sing kayak kopong gitu, bukan. Jendelanya besar. Jadi anginnya di sini masuknya luwek gapol gitu ya. Dan kembali lagi kusennya yang diambil ini warna hitam. Oke, jadi
dari depan sampai belakang untuk seluruh bingkai-bingkaian, kayak misalkan kusen pintu, daun pintu, terus pagar itu hitam semua ya, jadi kontras sama warna temboknya. Nah, warna temboknya itu adalah warna putih, teman-teman. Jadi kalau warna putih ini memang rentang kotor ya, jadi teman-teman harus tetap jaga kebersihan supaya teman-teman rumahnya tetap bagus gitu ya. Kalau kotor megang tembok, wah, ngecat bolak-balik nanti ya. Oke, yuk kita ke area sini. Jadi ini adalah area yang besar ya. Ini ada ruang keluarga, ruang makan, dan dapur bersih bisa ditaruh di sini. Yang bikin lebih cantik lagi adalah ceilingnya, teman-teman, plafonnya. Karena ini sudah 3,5 meter, ketambahan double ceiling, terus atasnya masih ketambahan kayak semacam atapnya lagi, teman-teman ya. Dan ada bordernya, ada bingkainya gitu. Di atasnya masih ada kesan garis-garisnya yang buat rumah ini jadi klasiknya nambah lagi ya. Kalau kita lihat garis-garisnya ini sama kayak pintu bagian depan ya. Jadi kotak-kotak, di setiap kotak ada lampunya. Lampunya tetap warna kuning. Jadi hangatnya tetap kerasa gitu ya. Bisa kita pakai buat ruang keluarga, untuk ruang makan dan ruang dapur bersih atau meja bar di sini bisa. Nah, yang bikin lebih menarik lagi adalah pintu sliding ini, teman-teman. Nah, pintu sliding ini menghubungkan kita untuk dapat udara dari belakang ya. Nah, area belakang ini tidak untuk jemuran, teman-teman ya. Jadi bukan untuk servis area, bukan. Jadi memang ini dibiarkan seperti ini dan memang tidak perlu dikasih kanopi atau spandek supaya udaranya benar-benar bisa full masuk dari sini ke dalam ruangan. Nanti di mana yang untuk cuci-cucinya, untuk untuk bersih-bersih dan lain-lain itu ada di sebelah kiri dan ada di atas. Jadi memang di atas itu belum ada kanopinya, tapi kalau teman-teman mau masang kanopi lebih baik di atas sana karena lebih berpengaruh. Kalau di sini nggak berpengaruh karena ya memang diciptakan untuk area terbuka seperti ini. Bahkan di area terbukanya, teman-teman ya, aksen yang mereka kasih di sini hampir sama kayak yang di depan tadi ya, yang di ruang tengah tadi, yang instagramable tadi, ada sedikit sentuhan tropicalnya ya. Jadi bisa kita tanaman-tanamannya ini gitu ya, terus bebatuan ini jadi lebih menambah tropical, tapi tidak mengurangi nilai American klasiknya, yaitu di ukiran-ukiran mainan di sebelah kiri ini ya. Ditambahin lagi cat yang tembok yang yang dibuat sebelah kiri dan belakang ini pakai kamprot yang kasar banget ya. Jadi kamprotnya beda dari kamprot yang lain. Kalau dulu-dulu itu agak kecil-kecil ya, teman-teman ya, tapi kalau ini besar-besar gitu ya bagian kasarnya. Oke, jadi ruangan ini tidak untuk tidak untuk kita menjemur baju dan servis area, nanti akan ada ruangannya sendiri. Dan udara masuk ke sini enak banget karena pintunya sliding ya, slidingnya dua-duanya kanan kiri ini bisa dibuka semuanya, jadi udara bisa masuk meskipun kita nggak pakai AC, tetap bisa tercukupi sirkulasi udaranya. Oke, kita ke area sebelah sini. Nah, ini besar banget. Aku seneng ya, kayak masuk pertama kali ke sini tuh. Biasanya rumah-rumah yang seperti ini tuh ada di komplek perumahan besar, teman-teman, kayak di Pakuwon, di Citraland gitu ya. Tapi ini benar-benar di Manyar, yang domisilinya tuh banyak rumah sudah lama, banyak rumah yang bangunan-bangunan itu sudah lawas, tapi ini benar-benar berdiri. Jadi menurut Jedit kanan kirinya ini kayak kebanting gitu sama rumah ini. Apalagi warnanya putih ya, bukan warna yang kayak yang lain-lain kan ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hijau tua kayak gitu-gitu. Nah, ini warnanya putih sendiri, jadi kayak mencolok sendiri gitu ya. Nah, kita masuk ke ruangan yang selanjutnya. Di sini ada ruangan dapur kotor ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada sink. Wow, 2 kali. Nah, di sini ada dapur kotor untuk bisa cuci piring. Di sini mungkin untuk bisa masak bisa di sini ya. Jadi dapurnya bisa jadi 2 bagian, kanan dan kiri. Di sini tempat masak, di sini untuk cuci piring gitu ya. Terus di pinggirnya juga sudah dikasih keramik supaya nggak hitam-hitam, nggak kotor. Kalau mau nambahin atas bawah untuk kabinnya juga bisa, ini sudah dicor juga gitu ya. Nah, di sebelah kiri dapur ini, jadi area sebelah sini adalah area servis, teman-teman ya. Ini untuk garasi, bisa untuk 1 mobil dan beberapa motor karena memanjang. Dan saya Pak nggih. Banyak barangnya. Nah, ini agak menanjak sedikit, teman-teman, ke atas gitu ya, tapi nggak seberapa signifikan.
pakai kayak pintu dorong gitu. Jadi bukan dilipat ya, langsung dorong ke sana. Nah di sebelah kiri ini ada gudang penyimpanan sedikit di bawah tangga ya. Kalau kita tangganya nanti sebelah sini. Ini bawah tangganya tapi bukan dari depan aksesnya ya. Biasanya kan kalau rumah kan dari depan bawah tangga full ada ini. Nah ini di area servis sendiri. Jadi benar-benar di area sebelah kiri rumah ya. Ini sebelah kiri rumah. Ini area servis teman-teman. Oke, tapi nggak menghilangkan kesan klasiknya. Karena apa? Soalnya tetap kusennya pakai aluminium. Kalau ini aluminium ya, yang tadi pakai kayu semua. Ya ini aluminium, tetap warna hitam ya. Jadi tetap konsisten meskipun di area-area yang terpencil. Oke. Nah, di depan ini, di depan Jedit ini ada kamar ART ya. Karena tadi kamarnya 4+1, kamar ART-nya 1 cukup lah ya untuk 1 orang. Oh, letter L gini. Jadi bisa untuk lemari juga. Ceilingnya juga lumayan tinggi sekitar 3 meteran. Nah di sebelah ini ada kamar mandi untuk ART. Jadi benar-benar area sini untuk area servis teman-teman. Nah satu lagi kita mau kemana area servisnya, yaitu ke atas ya, ke area tangga ini. Jadi bukan di situ tadi teman-teman, apa namanya, jemur bajunya. Nah kita sekarang ke atas dulu, kita mau lihat area servisnya. Oke, let's go. Oke, jadi sudah ada di area servisnya ya. Jadi di sini bisa dilihat di sekelilingnya sudah di keramik juga teman-teman, tapi beda sama yang di bawah. Di bawah tadi memang benar-benar untuk ruangan terbuka ya, outdoor. Di sini untuk mesin cuci bisa ya, untuk jemur di sini juga. Nah kalau teman-teman mau nambah kanopi di sini baru menurutku matching. Kenapa? Soalnya biar nggak langsung kehujanan teman-teman. Kanopi yang bening atau kaca tempered pengen lebih minimalis lagi bisa ya. Jadi di area ini sudah disediakan untuk servis areanya, nggak perlu kita mengganggu area outdoor yang sudah estetik di bawah. Oke, yuk kita lanjut ke lantai 2. Kalau kita masuk ke area tangga ini memang nggak seberapa besar teman-teman, seberapa lebar, 1 orang cukup. Tapi tetap dari sini kelihatan estetik semua ya. Jadi karena warnanya tuh yang diambil putih sama hitam, jadi estetik pegangannya ini warna hitam. Nah, kenapa kok dikasih pegangan ini? Supaya tangan kita nggak aneh-aneh ya. Kalau kita takut jatuh, kita nggak pegangan ke tembok. Soalnya temboknya warna putih dan gampang kotor. Jadi apa namanya, disediakan pegangan untuk kita benar-benar pasti langkahnya dan tidak mengganggu estetika yang ada di tembok ya. Di sekeliling ini sampai atas nanti bakal ada pegangan di sebelah kiri. Di lantai 2 ini kita disambut sama taman kering ya teman-teman ya. Jadi di bawah ini ada kamar mandi yang tadi. Atasnya ini dipakai semacam kayak taman kering kayak gini. Ini ada kayak guci-gucian ya. Dari apa gitu ya? Dari kerangka atau dari batu ya. Terus ada kesan-kesan kayak batu alamnya gitu. Di depan sini juga dikasih taman seperti itu teman-teman. Jadi kesan apa tropikalnya ada sedikit ya, tapi nggak menghilangkan kesan Americannya. Nah ini di spot-spot yang bagus kayak di kafe-kafe. Benar-benar kusen-kusennya ini diperhatikan, presisi dan ambil warna yang hitam ya. Jadi kalau kita foto di mana-mana rasanya wapi-api ya. Banyak tadi kan di fire pit ada, di belakang tadi juga ada, di apa namanya, di ruang tamu juga bagus pintunya. Di sini apalagi ya bisa kita lihat pattern tangganya, terus pakai granit warna hitam kayak gini, kayak benar-benar mewah dan bagus. Oke, nah sebelum kita ke area balkon yang terakhir, kita ke area kamar utama dulu ya. Oke, let's go. Oke, sekarang Jedit lagi ada di kamar utama ya. Ini suaranya menggema karena memang ruangan ini besar teman-teman ya. Ini sekitar 4x6. Oke, 4x6 bisa untuk ya kasur paling besar lah bisa. Ceilingnya ini double ceiling dan dilengkapi sama lampu-lampu yang warna kuning sudahan. Tenang aja untuk sirkulasi udara tetap terjaga karena sudah ada jendela yang lumayan besar juga gitu ya. Ini nanti kita bisa melihat ke area outdoor yang bawah tapi ketutupan semacam kayak topi-topiannya gitu. Jadi nggak bisa lihat full langsung ke taman batu-batu tadi. Oke, listriknya, stop kontaknya sudah ada semua. Terus untuk ceilingnya tadi 3,5 juga. Di setiap bawah ceilingnya nggak langsung
nggak kaku langsung kotak kayak biasanya gitu ya, langsung sudut ya, tapi benar-benar ada bordernya, bisa kita lihat di sekelilingnya seperti itu. Jadi keren, border di mana-mana, di setiap ceiling itu ada gitu ya. Nah, di kamar utama ini ada kamar mandi juga teman-teman ya. Nah, tapi waktu kita masuk ke kamar mandi ini ada space juga yang kita bisa pakai untuk wardrobe, area area lemari untuk kita nyimpan sepatu, lemari-lemari di sini bisa ya, dan dilengkapi jendela juga ya. Jadi sirkulasi udara tetap diperhatikan dari pengembang gitu ya. Nah, ini nggak ada tutupannya juga, jadi udara bisa langsung masuk dari sini. Terus area juga berbatu-batu. Nah, kenapa kok dikasih batu model kecil-kecil kayak gini teman-teman? Itu supaya nanti kalau hujan nggak muncratnya keterlaluan masuk gitu ya. Jadi benar-benar bisa ketahan di area itu aja. Gitu sih. Di sebelah sini ada kamar mandi dalam. Yang ini kamar mandi paling besar ya, dan paling mewah. Setiap dinding sudah di keramik yang pastinya. Ini pakai granit warna hitam. Ya, area showernya sudah besar banget. Ada jendela juga supaya waktu kita pakai water heater, uap panasnya bisa langsung keluar gitu ya. Terus ini dindingnya warna hitam pakai granit, kesannya kayak marmer hitam gitu. Terus ini bakal dikasih kaca di sini juga. Jadi kamar mandi basah dan kering dipisahkan ya. Untuk speknya sama semua, ada shower sebelah sini ya, belum dipasang. Ada kloset duduk, nanti ada wastafel juga. Mungkin wastafelnya nggak built-in ya, langsung beli gitu ya. Dan ada kaca ini teman-teman ya, jadi kacanya pun tetap pakai border hitam supaya nggak ketinggalan aksen Americannya. Oke, bahkan sampai pintunya pun, pintu kamar mandi pun di sini, kalau yang di bawah tadi pakai kayu ya, engineering wood, kalau di sini pakai aluminium, tapi tengahnya ada kacanya teman-teman, dan samar-samar gitu ya. Oke, jadi nggak tembus. Nah, tetap ada kesan Americannya ya. Bahkan sampai lantainya pun sama speknya sama kayak yang di bawah, lebih ditonjolkan di industrial dan playfulnya. Oke, nah kita ke area yang sebelah kiri ini. Ini ada kamar mandi teman-teman ya. Kamar mandi ini untuk dua kamar yang tidak punya kamar mandi dalam. Jadi kanan kiri nanti akan ada kamar ya, mungkin buat anak bisa. Kamarnya ada banyak ya, ada 4, 1 di bawah, 3 di atas. Nah, 2 ini bisa pakai kamar mandi ini, yang fasilitasnya pun juga sama. Oke, jendelanya kebagian ya, jadi tenang aja, tetap harus pakai tirai ya teman-teman tapi ya supaya tidak tembus gitu ya. Ada kloset duduk, ada wastafel, ada kacanya juga jumbo besar. Nah, di belakang pintu ini ada kamar mandinya, showernya, tempat untuk shower, dan dikasih kaca juga, jadi kering dan basah semuanya dipisah teman-teman. Jadi kalau teman-teman tinggal di rumah ini nggak perlu takut tidak nyaman dengan toiletnya, dengan kamar mandinya, karena ada kamar mandi kering dan kamar mandi basah. Oke. Nah, kalau yang ini baru pakai yang kayu pintunya, kalau yang tadi pakai aluminium ya. Nah, dinding-dindingnya ini pakai kayu semua teman-teman ya. Dan kayunya tuh kokoh gitu. Bukan kayu yang kalau digedok suaranya keras. Jadi bener-bener kayunya ini padat gitu ya. Oke, ini keren banget pintunya. Nah, kita mau kemana ya? Sama aja sih sebenarnya. Kanan dulu deh. Kanan ini adalah kamar yang ketiga ya, yang kita kunjungi ya. Main room, kamar yang ketiga. Ini ceilingnya juga sama 3 meteran ya teman-teman. Ada instalasi AC-nya juga, jadi sudah tinggal ngencep notok teman-teman sudah bisa. Stop kontak sudah ada semua. Jendelanya juga sebesar kamar yang ada di bawah ya. Jumbo banget, kalau kita buka di sini wis langsung enak udaranya masuk. Terus ada apa lagi ya? Stop kontak sudah ada, granitnya ya, lantainya sama kayak yang bawah, speknya pakai model kayak aksen-aksen marmer gitu. Ukurannya besar 80x80, jadi lebih kelihatan smooth, nggak banyak garis-garisnya ya. Kalau biasanya kita pakai 60x60 garisnya masih kelihatan. Nah, ini sudah samar-samar teman-teman. Nah, di depan ini juga speknya sama. Cuman dia nggak cuman kebagian view depan aja, tapi dia juga kebagian view taman ya. Jadi nilai plus juga untuk kamar ini. Ukurannya mungkin lebih kecil ya dari yang depan sana tadi. Cuman yang ini kebagian banyak view. Kalau di sini viewnya
bisa ke depan, dan juga di belakang ini ada taman ya. Depan ini bisa dibuka, yang di belakang ini, nah ini juga bisa dibuka teman-teman, dan kita bisa mengarah ke sana ya. Tada, gitu. Kalau ini dialokasikan sebagai apa ya, ruang baca, tapi harus ditutup ya. Atau apa yang bisa dibuat untuk semacam berkegiatan. Nah di sini ini masih bisa, tapi tatanannya kayak gini udah bagus sih. Soalnya udaranya masuknya dari mana-mana. Dan cahayanya tetap bisa dapat semua teman-teman ya. Di setiap kamar itu banyak banget cahayanya. Bahkan di area belakang pun, area keluarga tadi itu sudah gede, ada pintu slidingnya. Jadi cahaya sama udaranya masuk banter-banter di sini. Oke, kusen speknya juga sama kayak yang lain-lain, pakai kayu. Nah, kita ke area yang terakhir. Ini adalah area balkon ya. Oke. Bahkan di area balkon pun teman-teman, ini dikasih kesannya lebih American lagi ya. Kenapa? Soalnya rail-railnya kayak gini ini pakai yang lengkung-lengkung ya. Jadi bukan yang lurus-lurus biasa. Terus untuk aksesoris yang lain kayak lampu juga pakai kayak semacam lampion gitu ya. Ada tutupannya warna hitam di bawah. Jadi rumah ini benar-benar klasik dan apa namanya, bisa estetik di mana-mana. Oke, yuk kita turun ke bawah dulu. Untuk suratnya sendiri teman-teman ini sudah SHM dan ada IMB-nya, jadi sangat welcome untuk teman-teman yang mau KPR gitu ya. Nanti kita langsung WA aja, nomornya ada di bawah ini. Terus untuk airnya sudah PDAM, terus hadap ke timur teman-teman. Jadi bagus banget karena dapat matahari pagi gitu ya. Oke, jadi review sedikit. Ini ukurannya 10 x 19,4, jadi luas tanahnya hampir 200, 2 lantai. Wes dalamnya tadi kita review bagus pol gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada apapun pengen kunjungan ke sini, teman-teman langsung kontak Jedit aja, nomornya ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SB supaya teman-teman nggak ketinggalan info ya, properti dan rumah-rumah atau tanah yang bagus di area Surabaya dan sekitarnya. Kalau teman-teman butuh spek yang lengkap ada di kolom deskripsi atau langsung kontak Jedit aja. Nomornya ada di bawah ini lagi dicantumin gitu ya. Oke, thank you teman-teman sudah nonton dan see you in our next video. Bye bye.